Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hatimah, perwakilan dari kelompok 6, teman saya Firda Harfiana Dewi dan Genta Yuandana. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum kami tentang perencanaan sarana dan prasarana persekolahan. Pada hakikatnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perencanaan berasal dari kata rencana yang mempunyai arti rancangan atau rangka dari sesuatu yang akan dilakukan atau dikerjakan pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Terry 2005, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Sedangkan menurut Nana Sujana 2002 bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Nah, berdasarkan pengertian yang saya paparkan, jadi perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian tujuan perencanaan sarana dan prasarana persekolahan yaitu 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yaitu 1. Dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga untuk penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya itu unsur atau pihak yang terlibat dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan, yaitu kepala sekolah, guru, kepala tata usaha dan bendahara, serta BP3 atau komite sekolah. Selanjutnya itu persyaratan yang harus diperhatikan dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan, yaitu 1. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Untuk hal tersebut, maka kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada tujuan dan sarana atau target yang harus dicapai serta ada penyusunan perkiraan biaya atau harga keperluan pengadaan. Kemudian yang kedua, ada jenis dan bentuk tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, petugas pelaksana, misalnya guru, karyawan, dan lain-lain. Yang keempat, ada bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Yang kelima, kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan. Nah, yang keenam itu harus diingat bahwa suatu perencanaan yang baik adalah yang realistis, artinya rencana tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat, mengikuti pedoman standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikut sertakan unsur orang tua atau murid. Yang kedelapan, fleksibel dan menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Yang kesembilan, didasarkan pada jangka pendek. Jangka pendek itu 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, jangka panjangnya itu 10-15 tahun. Kemudian prosedur perencanaan
prosedur perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Yang pertama, identifikasi dan menganalisis kebutuhan sekolah. Nah, hal-hal yang terkait di dalam identifikasi, menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah, di antaranya yaitu satu, adanya kebutuhan sarana dan prasarananya sesuai dengan perkembangan sekolah. Yang kedua, adanya sarana dan prasarana yang rusak, dihapuskan, hilang atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan pengganti. Yang ketiga, ada kebutuhan sarana dan prasarana yang dirasakan pada jatah perorangan jika terjadi mutasi guru atau pegawai sehingga turut mempengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana. Yang keempat, persediaan sarana dan prasarana untuk tahun anggaran mendatang. Nah, kedua, investasi sarana dan prasarana yang ada. Setelah identifikasi dan analisis kebutuhan dilakukan, selanjutnya diadakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, mengadakan seleksi. Dalam tahapan mengadakan seleksi perencanaan sarana dan prasarana meliputi satu, menyusun konsep program. Yang kedua, pendataan. Nah, dalam pendataan ini hal-hal yang diperhatikan yaitu seperti jenis barang, jumlah barang, kondisi atau kualitas barang. Yang keempat itu sumber anggaran dana. Nah, pendanaan untuk pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, dan lain-lain dibebankan dari APBN atau APBD dan bantuan dari BP3 atau komite sekolah. Selanjutnya, perencanaan pengadaan barang bergerak dan tidak bergerak. Nah, untuk perencanaan pengadaan barang bergerak yaitu ada barang yang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Sedangkan yang kedua itu perencanaan pengadaan barang yang tidak bergerak ada seperti tanah dan bangunan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.